Nah, ini kita mulai pembelajaran ya. Yang hadir saat ini udah ada 12, ditambah 12 ada 24 siswa-siswi yang hadir. Jika misalnya kita anggap aja ada 40 siswa-siswi di kelas 7A, berarti ada 14 orang lagi yang masih belum masuk ya. Ini kita lanjut materi kita. Nah, kalau kayaknya mau main cepat aja ya, main cepatnya gimana? Materi kita masih banyak banget dan kita bentar lagi mau ujian harian. Oke. Untuk catatannya maunya gimana nih? Sekasih PowerPoint seperti begini, lengkap semua, atau seberikan catatan-catatannya lagi? Atau seringkas lagi? Nah, kalau mau di print, sebenarnya saya sudah buat ya, saya ada buat 2. Ujiannya saya juga sudah selesai, ujian sudah, catatan juga sudah. Nah, ini ujian harian TIK saya sudah buat mulai dari kelas 3 sampai kelas 8. Oke. Nah, ibaratnya nih, ini bukunya semua, kemudian catatannya ini ringkasannya. Maunya yang mana saya berikan? Ini kayak buku atau ringkasannya. Nah, kan kemarin kan kalau diperhatikan saya kan ada punya buku sendiri ya. Kita kan kelas 7 dari SMP sampai SMA di sini nggak punya buku. Alasannya kan udah saya kasih tahu, karena kan komputer itu makin lama makin berkembang. Teknologi itu makin berkembang. Kalau misalnya kita stuck atau diam aja menggunakan buku itu, kan tidak ada mengikuti perkembangan ya. Nah, ini catatannya. Maunya yang gimana? Ringkasannya, nah ini hanya ada 12 catatannya, atau seperti begini. Terbagi 2 nih. Nah, kalau di print itu untuk pribadi masing-masing nih, maunya yang mana? Kalau saya berikan ini boleh di print. Yang ini saya berikan lebih lengkap lagi. Ayo. Maunya yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Nih, ada 2. Kalau yang kanan ada gambarnya, ada tulisannya, sama seperti di buku. Saya bilang sama seperti di buku, saya cuma mindahin. Ini juga ada tambahannya. Atau gimana nih? Yang kiri, oke. Banyakkan yang kiri ya, ringkasannya, oke. Nah, berarti deal ya. Berarti deal di sini pilih yang kiri. Ini ringkasannya saya buat. Oke. Nah, ini saya buat ringkasannya, cuman ada 12 soal. Ujian kita ada 10 dan ini nggak keluar semua. Soal komputer kita nanti dilihat sendiri ketika ujiannya, gampang. Gampangnya gimana? Tapi menggunakan logika. Oke, nanti diperhatikan aja sendiri. Dan kita masuk dulu ke bagian tugas ya. Oke, berarti udah deal semua. Kalau misalnya saya berikan dalam bentuk ringkasan dan saya berikan di hari Sabtu semuanya. Kenapa saya berikan di hari Sabtu mulai dari kelas 3 sampai kelas 8? Alasannya gampang. Kalau misalnya saya berikan semua sekarang, nanti kan kelas yang lainnya masih belum. Nah, jadi saya buat aja sama semuanya di posting di hari Sabtu. Kelas 7A sengaja hari ini, kelas 7B sengajar di hari Sabtu. Nah, kalau misalnya kalian duluan dapat kan kurang mantap ya. Jadi di hari Sabtu aja serahin semuanya biar saya nggak lupa nih. Oke. Kita buka kelas 7A. Nah, untuk tugasnya batas pengiriman itu hari ini ya. Batas pengirimannya hari ini kita coba lihat bareng-bareng.
petunjuknya dulu ya. Petunjuknya itu adalah cari minimal 6 contoh bidang teknologi. Kemudian buat gambarnya. Ketiga, berikan 3 dampak positif teknologi tersebut dan 3 dampak negatif teknologi. Dikerjakan dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Itu PDF-nya itu hanya sebagai sarana aja ya, boleh PDF, Microsoft Word, atau Google Docs, dan lain sebagainya. Nah, saya coba ambil nih, punya Ani dulu nih. Gambarnya kayaknya terlalu acak banget ya. Oke, ini kenapa seperti begini nih? Ada nggak Ani di sini nih? Ini gambarnya berantakan banget nih. Ani, ada nggak di sini namanya Ani? Oke, Ani, kenapa dibuat kayak gini nih Ani? Oke, ini benar ya, 6 contoh teknologi. Ada smartphone, komputer, tablet, proyektor, televisi, radio. Nah, teknologinya benar nih. Kelebihan si smartphone ini apa sih? Kamu buat 3. Kemudian kamu buat negatifnya 3 nih. Nah, ini kenapa gambarnya yang dibuat begini, penjelasannya tidak ada nih. Nah, dampak positif handphone. Oke. Dampak negatif handphone. Oke, benar ya. Nah, masih di bagian handphone atau smartphone. Komputernya masih belum dibuat. Tablet, proyektor, televisinya masih belum dibuat. Di HP nggak berantakan, Oke, nah ini dilihat ya. Nah, ini berantakan banget nih. Nih. Oke, saya nggak ada nyalahin. Ini masih ada waktu kita mengerjakan. Bagi yang masih belum maksimal, boleh diganti dulu. Oke. Si Ani masih ngerjakan kelebihan dan kekurangan si smartphone-nya. Kemudian kelebihan kekurangan komputer belum, kelebihan kekurangan tablet belum, proyektor, televisi, radio. Nah, untuk tablet dengan smartphone itu sama nggak sih? Kalau saya tanya, tablet itu termasuk gadget nggak nih? Termasuk ya. Nah, ini boleh diganti lagi ya, Ani. Ya, nanti setelah selesai pembelajaran atau nanti waktu selesai sekolah, boleh diperhatikan lagi tugas-tugasnya ya. Tablet dengan smartphone itu sama. Oke, sama-sama gadget. Jadi, ayo. Yang di sini siapa yang mau? Oke, Karisa. Wow, terlalu banyak makan waktu ya Karisa kalau misalnya menggunakan tulis tangan begini kemudian digambarin. Nah, yang saya minta sebenarnya kita pun bisa juga loh. Kita bisa buat juga di dalam bentuk note handphone. Kita masukin gambarnya, kita jelasin. Kemudian modal screenshot pun bisa. Oke, daripada yang seperti dibuat oleh temannya si Karisa. Misal nanti aja buka. Oke, kita lihat ke Brian dulu nih. Brian malah menjelasin merek-merek handphone nih. Nah, 6 contoh bidang teknologi. Oke. Oke. Nah, inilah kalau misalnya tidak masuk ke dalam pembelajarannya minggu lalu. Untuk pertanyaannya, paham nggak sih dari tugasnya ini? Paham ya? Gampang nggak sih? Gampang banget loh. Saya minta 6 contoh teknologi. Oke? Saya minta 6 contoh teknologi yang ada di sekitar kita aja. Contohnya, tadi ada smartphone. Coba kita bareng-bareng nih. Kita ambil dulu teknologi. Handphone termasuk teknologi nggak nih? Termasuk ya. Kelebihannya ada apa aja? Ayo, boleh sebutin sama saya nggak nih? Bisa mengirim pesan mau dimanapun jaraknya, itu termasuk kelebihan. Kemudian ada apa lagi nih? Oke, benar. Untuk berkomunikasi, oke, itu nomor 1 sama nomor 2, benar. Habis itu apa lagi nih kelebihannya? Bisa mencari informasi. Kemudian apa lagi nih? Gimana?
Enggak dengar? Oke, jadi sebagai media hiburan, nah itu adalah 3 positif dari kegunaan handphone. Nah, kemudian negatifnya apa? Kita jadi kecanduan, benar ya? Kita jadi kecanduan. Kemudian yang kedua, apalagi nih? Oke, kecanduan dengan tidak fokus hampir sama ya. Yang kedua itu terlalu bebas. Semua apapun yang ada di handphone itu bisa kita buka, benar atau salah? Benar ya. Yang ketiga itu masih banyak lagi negatifnya si handphone. Nah, saya mau tanya dulu nih kalau kita berpikir tentang handphone dulu, lagi berbicara tentang handphone. Kamu lebih memilih ketinggalan mana? Dompet atau handphone? Ayo. Ayo, kamu lebih milih ketinggalan handphone atau dompet? Ayo, dari yang offline dulu nih saya tanya. Oke, ketinggalan handphone. Kalau dari offline online, ketinggalan handphone. Oke. Nah, itu bagi murid zaman sekarang ya lebih baik ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Nah, kalau saya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Kenapa? Nah, saya bukan mau nyombongin dikit ya. Kita kan di sini harus mengikuti teknologi, benar ya? Kalau orang yang tidak mengikuti teknologi disebut sebagai, ayo, kita harus mengikuti perkembangan zaman, benar ya? Nah, mengikuti teknologi terbaru sekarang. Orang yang ketinggalan zaman disebut sebagai, ada yang tahu? Saya bilang namanya itu adalah kudet. Ada yang tahu kudet? Pernah dengar kudet? Kurang update. Oke? Kudet berarti dia kurang update apapun tentang teknologi zaman sekarang. Nah, di handphone kita ini udah ada namanya bank digital, benar atau salah? Atau saya bilang uang elektronik, biar semua paham. Oke, pernah dengar nggak uang elektronik? Saya mulai dulu dari contohnya ada OVO. Selain OVO ada apa lagi nih? Mana? Ada GoPay, kemudian oke, ada Dana, ShopeePay, kemudian ada terakhir, ayo ada Dana, ada OVO, ada GoPay, ada Pay. Yang terakhir ada namanya mobile banking. Benar ya? Nah, di Kota Medan termasuk kota yang sudah modern atau belum? Kalau menurut kita nih. Oke, sudah Oke, nah di rata-rata bahkan kita nongkrong sekalipun sekarang sudah ada namanya pembayaran online menggunakan uang elektronik. Contohnya pakai ShopeePay. Kita memakai ShopeePay katanya dapat cashback 30%. Kita pakai OVO dapat cashback 10%. Nah, itulah kelebihan dari teknologi zaman sekarang. Nah, kalau misalnya saya minta juga di sini, kalau misalnya kita pun ketinggalan dompet, kita sekarang sudah bisa beralih menggunakan uang elektronik. Oke? Nah, seperti begitu contohnya ya. Nah, ini tadi temannya ada nanya, saya tanya di atas, oke baby benar tadi ya katanya kudet itu kurang update. Oke, mana? Wow, panjang ya. Nah, ini. Oke. Berarti satu bidang, 3 dampak positif, 3 bidang dampak negatifnya. Nah, itu yang saya minta dari minggu lalu. Nah, kamu membuat 6 teknologi, kamu jelasin satu teknologi itu apa 3 kelebihannya, apa 3 kekurangannya. Contohnya nih, di sini di offline ada 12 orang. Nah, setiap orang di sini kamu jelaskan apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. Berarti 12 orang itu menjelaskan kelebihan dirinya sendiri dan kekurangannya sendiri. Nah, sama juga seperti begini. Cari minimal 6 contoh bidang teknologi. Kemudian berikan 3 dampak positif teknologi tersebut. Nah, kemudian 3 dampak negatif teknologi berdasarkan apa yang kamu buat ini. Berarti semuanya 6 kali 3 berarti ada 18.
positifnya teknologi tersebut, 18 negatif teknologinya. Nah, makanya saya bilang di minggu lalu, yang membuat jawabannya menggunakan pikirannya sendiri mendapatkan nilai plus dari Nah, kita kan bisa tahu ya mana yang dari Google, mana yang menurut jawabannya sendiri. Benar atau salah? Bisa nggak kita bedain? Mana yang copy paste atau yang menjawabnya dengan sendiri. Oke, di sini saya edit lagi deh biar paham semua. Di minggu lalu saya sudah sampai ngomong dari tadi. Oke, untuk sebenarnya di sini di bagian ini sudah paham ya. Berikan 3 dampak positif teknologi. Positif dari, oke, saya tambahin nih. Saya tambahin darinya. Biar paham. Dari teknologi tersebut. Oke, sorry. Nah, seperti begini ya. Jadi saya minta ada 18 bentuk positifnya dan 18 negatif teknologi. Nah, ini kalau misalnya senilai dari yang 2 saya buka tadi, masih belum ada yang dapat nilai bagus. Oke, yang tadi saya sebutin ya. Ada si mana tadi nih? Ada si Brian, kemudian ada si Ani. Oke, Ani cuma menjelaskan smartphone, sedangkan kelima teknologi lainnya tidak dijelaskan, kemudian gambarnya berantakan. Nah, dari yang sudah mengumpulkan ini, siapa yang pengen dilihat punyanya? Ayo, ada yang mau mengajukan dirinya? Kita kan di sini sama-sama belajar ya, saya nggak marah, nggak apa nih. Oke, Kaila, oke, Kaila. Oke, nih punya Kaila kita lihat dulu ya. Nah, ini kan punya si Kaila kan. Nah, yang seperti begini saya minta ya. Ini si Kaila kayaknya di scan-nya tapi gambarnya nggak pala jelas ya. Nah, yang saya minta seperti begini. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau misalnya di fotonya kan dalam bentuk lurus ya. Ini mereng atau enggak? Mereng ya. Kemudian nggak ada gambarnya seperti kita lagi di tahun 1980-an nih. Oke, zaman sekarang sudah ada namanya tampilan HD, SD sampai 4K 4080. Oke, nah ini udah benar. Tapi lebih baik kalau misalnya dibuat bergambar dan lebih jelas ya Kaila, ini udah benar banget ya. Yang seperti beginilah seminta. Syukur udah ada yang buat. Nah ini kalau misalnya dibuat berwarna mungkin bisa mendapatkan nilai yang sempurna, tapi ini gambarnya hitam putih. Seperti saya lagi di zaman orang tua kita dulu nih. Printnya nggak ada warna, oke, makanya kasih uangnya lebih dong. Oke, selain Kaila tadi katanya punya, oke, siapa nih itu lagi tadi? Gilbert. Oke, Gilbert. Oke, Ailisa, bentar ya. Oke. Nah, ini punya si Gilbert hanya menjelaskan. Nah, ini kan salah ya. Ini salah ya Gilbert. Nah, jadi kamu jelaskan nih apa sih kelebihan si AirPod ini? Apa sih kekurangannya? Nah, yang nomor 1 komputer. Berarti nomor 1 ini ada komputer, smartphone, laptop, charger. Nah, nomor 2, 3, 4, 5-nya mana nih? Nah, seharusnya kan nomor 1 komputer, nomor 2 itu smartphone, yang ketiga itu laptop, keempat itu charger, yang kelima headset, kena AirPod 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya minta 5 dikasih 6. Oke, nah seperti gitu ya. Jadi kamu jelasin komputer itu apa kelebihan dan kekurangannya, smartphone itu apa kelebihan kekurangannya. Nah, komputer dengan laptop itu sebenarnya hampir sama aja kegunaan dan kelebihan kekurangannya. Benar atau salah? Benar ya? Nah, kalau laptop itu bisa dibawa-bawa, seharusnya jangan yang itu lagi dong.
Begitu banyak jenis teknologi yang ada di muka bumi ini. Oke, nah ini kamu jelasin kelebihan dan kekurangannya ya, Gilbert. Oke. Kemudian punya si Hailey terakhir ya. Bagi yang merasa belum mengerjakan dengan sempurna, saya masih tunggu hari ini sampai jam 12 malam. Tapi kalau boleh dikerjakan secepatnya. Nah, punya temannya ini udah buat kelebihan kekurangannya ya. Nah, oke, udah. Nah, ini yang masuk tadi PDF. Sudah dibuat dampak positif, dampak negatifnya, tetapi gambarnya tidak ada nih. Oke, nah ini ya. Ini udah bagus, tapi kalau misalnya dari nilai 100, kalau saya kasih 50, wajar nggak ini nilainya? Kenapa enggak? Saya kan minta ada gambarnya. Ayo, mana nih tadi Hailey? Boleh diganti nanti ya, dimasukin gambarnya ya. Karena kan ini udah benar, tapi kan saya minta ada 2, kasih penjelasan dan gambarnya. Oke, itu tadi hanya contoh aja. Kalau kamu buat kayak gini, berarti berapapun nilai yang saya kasih, nggak ada masalah ya. Buat yang lain juga sama, yang masih merasa belum kasih sempurna untuk tugasnya, boleh dikerjakan lagi. Ini bentar banget. Kalau nggak mau pakai kata-kata sendiri, boleh cari dari internet. Nah, gambarnya juga ambil dari internet. Untuk copy paste gambar, mendownload gambar dari internet, udah paham semua nggak sih? Paham ya? Oke, kalau paham untuk tugas berarti nggak ada masalah. Dari yang udah join ada 24 tambah 12, 36. Oke, nah ini gimana? Yang offline, kalian nggak ada yang mau menunjukkan siapa yang mau ditunjukin? Rafa, oke. Yang terakhir ya, karena kita jadinya nggak masuk ke pembelajaran nih. Oke, Rafa, ini Rafa. Oke, nah, wow, ini malah, ini nampak banget dari Google-nya ya, dan niat banget. 2, 3, 4, 5. Oke, ini udah benar. Tetapi kalau kita masukin gambar dari membuat gambar atau mendownload gambar itu perlu biaya nggak sih? Ayo, kalau kita mendownload gambar, memasukin gambar itu perlu biaya atau enggak? Enggak ya, ini ciri-ciri orang termasuk pelit. Oke, pelitnya kenapa? Tulisannya banyak, gambarnya kecil banget. Oke, kita di sini saya nggak ada suruh print, nggak ada butuh biaya, masukin gambar pun mesti kecil banget. Nah, itu yang satu. Kedua, biasakan kalau misalnya dalam pengetikan itu dibuat nomornya, oke? Nah, jadi biar saya tahu nih, ini nomor 1 saya, kemudian kamu jelasin di sini komputer, seperti teman-teman yang lainnya. Di sini saya nggak ada marah, saya kan cuma menjelasin gimana sih cara membuat supaya lebih menarik dan lebih indah lagi. Oke, paham ya? Nah, ini udah benar, kalau nggak usah diganti lagi ya. Ini udah benar, nanti saya kasih nilainya. Oke, kenapa saya nggak buat cuma 6 teknologi, tapi buat 1 kelebihan dan kekurangannya? Kenapa saya nggak buat di situ? Karena kalau misalnya saya cuma buat 1 kelebihan kekurangan, itu terlalu gampang. Gampang banget, apalagi kita bisa mencarinya di internet. Kecuali tadi kalau misalnya saya bilang, harus menjelaskan tentang teknologi ini. Nah, itu baru bisa kita persingkat. Ini teknologinya kamu yang menentukan sendiri, kemudian kamu yang buat dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, untuk tugas kita udah habis 24 menit. Kita lanjut ke materi kita. Untuk tugas udah selesai, saya udah bahas kita beberapa menit ini. Kemudian untuk catatan semuanya juga udah fix, kita ngambil yang ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran. Kita habisin dulu nih 2 slide lagi ya.
Nah, ini kemarin di minggu lalu kita udah belajar, developer itu artinya itu adalah penciptanya. Nah, di sini semua ada main game? Ada. Kenal yang namanya GM? GM. Nah, Grandmasternya itu maksudnya itu adalah mereka penciptanya. Kalau misalnya nih developer, dia main di gamenya, itu disebut juga sebagai GM-nya, Grandmasternya. Mereka lah penciptanya si game tersebut. Kenapa sih pencipta harus memainkan gamenya? Ya karena mereka kan harus menilai dulu, apa sih kekurangannya, apa sih kelebihan dari game yang dibuatnya. Kemudian sekalian memantau siapa yang cheater dan lain sebagainya. Nah, oke, ini kita lanjut lagi. Oke, benar. Agar tahu kalau misalnya ada kekurangan di dalam gamenya, termasuk bug dan lain sebagainya. Nah, perkembangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin memanjakan manusia. Benar atau salah? Teknologi makin hari makin memanjakan manusia. Segala kebutuhan manusia saat ini sudah banyak disediakan dan dibantu oleh layanan teknologi. Contohnya, membeli keperluan sehari-hari dengan online. Selain itu, apalagi nih teknologi yang membantu manusia, yang memanjakannya. Oke, contohnya itu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Teknologi digital sekarang ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan konvensional seperti telepon atau SMS, tetapi dapat melakukan kebutuhan kerja, hubungan sosial, transfer uang, belanja, mengakses informasi, bahkan berhubungan dengan jarak jauh. Nah, sering nggak mendengar kita arti kata konvensional? Pernah nggak dengar kata konvensional? Pernah? Ada yang tahu apa itu konvensional? Ayo, apa itu konvensional nih? Tidak hanya terbatas pada kebutuhan konvensional. Nah, konvensional ini maksudnya adalah umum. Tidak hanya terbatas pada kebutuhan umum seperti telepon atau SMS. Nah, kan kita udah bahas di minggu lalu perkembangan teknologi itu mulai dari handphone yang hanya untuk telepon dan SMS, makin lama makin berkembang seperti sekarang. Selain SMS dan telepon, handphone bisa juga dipakai buat main game, kirim gambar, dan lain, main sosial media, dan lain sebagainya. Untuk di beberapa tahun ke depan, percaya atau tidak, kalau misalnya handphone itu tidak ada lagi fisiknya. Percaya atau tidak? Ayo, saya udah bilang sering banget ya. Mungkin perkembangan zaman mungkin aja di beberapa tahun ke depan tidak ada lagi fisiknya. Hanya berupa layar lebar seperti begini. Contohnya di film Iron Man. Pernah nonton film Iron Man? Nah, hanya dari klik-klik meja saja ada muncul layar yang tidak ada fisiknya. Nah, itu untuk beberapa tahun ke depan percaya nggak bakalan ada seperti begitu? Percaya ya? Nah, oke, itu adalah contohnya nih. Ini kan udah habis sampai di bagian ini ya. Oke, jadi invisible font. Nanti kasih catatan. Iya, kita kasih catatannya ini di hari Sabtu nanti. Oke, ini boleh dipakai buat bahan ujiannya dan lain sebagainya ya. Nah, ada nggak setanya di minggu lalu? Yang tahu teknologi terbaru sekarang itu apa nih? Ayo, teknologi zaman sekarang nih, kita ya bahas ini dulu ya. Nah, ini saya tutup aja deh, kita bahas kayak gini. Kalau saya tanya nih, teknologi, oke, wait. Ayo, ini banyak banget rupanya yang belum ngaktifin kamera. Ayo, diaktifin dulu kameranya ya. Sekalian saya mau sambil nge-record ya. Siapa aja yang hadir saat ini? Di sini ada 23 tambah 12, berarti ada 35 orang yang hadir. Nah,
Masih ada 2, 3, 4, 5. Oke, 2, 5, 6. Ada 6 orang lagi yang belum aktifin kamera. Di minggu lalu ada cerita nggak nih? Teknologi apa yang sekarang ini paling dikasih pro dan kontranya? Ada yang tahu teknologi apa sekarang yang banyak ditentang di dunia? Oke, ayo. Saya mau tanya nih, teknologi terbaru sekarang yang canggih banget, tetapi oke, berarti benar ya, Berwin. Berarti di minggu lalu sudah ada cerita ya. Nah, ini kita lanjut. Nih, saya kasih tunjuk ya. Si mobil Tesla, penciptanya itu adalah Elon Musk. Nah, Elon Musk. Oke, berarti ini nggak perlu saya bahas lagi ya. Nih. Oke, ini si Elon Musk, pencipta mobil Tesla. Oke, mobil Tesla. Nih. Dan ini mobilnya. Nah, si Elon Musk tadi, oke, si Elon Musk tadi membuat teknologi terbaru sekarang yaitu chip otak Elon Musk. Nah, tanamkan chip ke otak manusia. Ngeri atau tidak? Ayo, saya tanya nih, kita kan masih ada waktu ya, 3 menit lagi nih. Ayo, ngeri atau tidak? Bisa kita bayangin nggak jika misalnya sebuah benda dimasukin ke otak kita dan meledak, apa yang terjadi kepada manusia? Mati, benar ya? Mati. Tetapi teknologi ini sangat membantu manusia. Oke, kegunaan chipnya ini adalah kita bisa langsung terkoneksi dengan barang elektronik. Seperti contoh, kalau misalnya kita main game, semua di sini ada yang main game Mobile Legends? Oke, ada yang main, ada yang enggak. Kalau ada game PUBG, Free Fire, dan lain sebagainya, ada main? Main? Oke. Kalau kita misalnya main itu menggunakan jari seperti begini, bergerak ya. Benar atau salah? Benar ya. Kita menyentuh fisik handphonenya. Ketika kita memasukin chip ini ke dalam otak kita biarin handphonenya gini, kita cukup berpikir, ke kiri dia akan ke kiri karakter kita. Dia menembak, dia akan menembak, kita melompat, bilang melompat, dia akan melompat. Keren atau enggak? Kita nggak perlu lagi menyentuh fisik handphone kita, nggak perlu lagi menyentuh fisik laptop, komputer kita. Kita cukup berpikir dalam otak kita ngomong, lompat karakternya, contohnya. Dia akan langsung melompat sambil menembak. Yang biasa disebut sebagai jump shoot. Oke? Nah, oke. Atau contoh lainnya nih, kalau misalnya kita mau login ke dalam sosial media, ada ID dan password. Nah, ketika kita mengetik ID kan harus pakai jari ya. Nah, ini kita nggak perlu, kita cukup bilang apa ID kita, dia akan otomatis muncul sendiri. Oke, nah itulah maksudnya cara memasukkan chip dalam otaknya itu bagaimana, Nah, untuk itu saya masih belum tahu, tapi sudah didemonstrasikan oleh yang namanya hewan monyet. Oke, si monyet ini dimasukin chip ke dalam otaknya dan berhasil. Dia bermain game tanpa menyentuh. Yang seharusnya itu game untuk disentuh. Oke, paham maksudnya ya? Kita main game yang untuk menggunakan sentuhan, tetapi si monyet ini berpikir dan langsung terbuka apa yang ingin dia mainkan. Nah, itu kan sudah berlaku. Kemudian saya mau tanya lagi nih, kenapa monyet sering dipakai sebagai bahan praktek manusia? Oke, pertanyaan simpel nih. Kita sering banget ya tahu ya kalau misalnya monyet itu sering dipakai bahan praktek untuk teknologi manusia. Ada yang tahu kenapa sebabnya? Oke, kita sampai sini dulu nih. Kita sampai sini, kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye. Udah habis nih.